Mentari pagi menyelinap lembut melalui jendela ruang kelas 1 di Sekolah Dasar Harapan Bangsa, sebuah sekolah kecil di kota pegunungan bernama Lembah Seruni. Di dalam kelas itu, guru berpengalaman bernama Burani Ardiani sedang memperhatikan murid-muridnya yang baru saja duduk rapi di bangku masing-masing. Namun, ada satu anak yang belum juga duduk sejak pertama kali masuk sekolah 3 hari yang lalu. Anak itu bernama Najwa Rahmasari. Najwa berdiri diam di samping bangkunya, rambut ikalnya menutupi wajah pucatnya. Burani, yang telah mengajar lebih dari 20 tahun, memiliki insting tajam dalam membaca bahasa tubuh anak-anak. Ia tahu ketika ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Ia mendekat perlahan dan bertanya dengan lembut, "Najwa, sayang mau duduk dulu untuk mulai cerita pagi ini?" Najwa meremas ujung rok birunya yang lusuh. "Tidak apa-apa, Bu, saya lebih suka berdiri," jawabnya hampir berbisik, matanya tetap menunduk ke lantai. Burani merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Getaran kecil di bahu Najwa dan caranya terus mengganti posisi berdiri membuatnya yakin, berdiri pun bukan tanpa rasa sakit. "Apa bangkunya tidak nyaman?" tanyanya lagi dengan suara selembut mungkin. Najwa hanya menggeleng pelan, seperti sudah menghafal jawaban itu. Sepanjang hari, Burani memperhatikan tingkah laku Najwa. Gadis kecil itu selalu bersandar ke dinding saat beraktivitas, dan tampak cemas setiap kali ada orang dewasa mendekat. Meski berdiri terus selama berjam-jam, ia tak pernah mengeluh sedikit pun. Ketika hari sekolah berakhir dan murid-murid telah pulang, Burani masih sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk besok. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari pojok ruang baca. Najwa rupanya masih duduk di sana, memeluk erat tas sekolahnya. "Najwa, sayang, yang lain sudah pulang." "Kenapa belum ikut pulang?" tanya Burani. Mata Najwa membelalak panik. "Maaf, Bu. Saya tidak sadar sudah sore," ucapnya tergesa. "Apa Tante dan Om sudah datang?" tanya Burani. Wajah Najwa langsung berubah. "Om Fahrul nggak suka menunggu," bisiknya ketakutan. Sebuah klakson mobil terdengar dari luar, dan tubuh Najwa langsung gemetar. Ia berlari menuju pintu tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, Burani masih memikirkan Najwa saat ia menyeruput kopi hangat di ruang guru. "Kamu melamun, Bu. Ada anak yang bikin kamu gelisah lagi?" tanya rekannya, Bu Hesti, guru IPA. "Najwa. Anak baru," jawab Burani. Ada sesuatu yang ganjil. Hanya segelintir rekan yang tahu alasan mengapa Burani selalu begitu peka. 10 tahun lalu, ada anak bernama Dani yang selalu mengenakan baju lengan panjang. Saat itu, ia merasa curiga tapi tidak bertindak cukup cepat. Ketika akhirnya diketahui, semuanya sudah terlambat. Gambar peti kecil Dani masih menghantuinya hingga kini. "Kamu harus hati-hati, Rani," ujar Bu Hesti. "Apalagi anak itu dari keluarga Rahmasari. Omnya, Fahrul Rahmasari, anggota komite sekolah." Burani hanya mengangguk. Di kota kecil seperti Lembah Seruni, semua orang terhubung satu sama lain. Keluarga Rahmasari termasuk keluarga terpandang, punya nama jalan sendiri, bahkan rumah mereka terlihat seperti villa. Najwa, menurut data pendaftaran, kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan 6 bulan lalu dan sekarang tinggal dengan tantenya dan suami tantenya. Ia juga sedang menjalani sesi konseling karena duka mendalam. Tapi, menolak duduk selama 4 hari berturut-turut? Itu bukan sekadar masalah kesedihan. Saat murid-murid mulai memasuki kelas pagi itu, Burani menyambut mereka satu persatu dengan senyum. Najwa datang terakhir, tubuhnya meringkuk,
mengenakan baju yang sama seperti kemarin meski cuaca dingin. Sebelum ia duduk, Bu Rani menyapanya, "Najwa, hari ini Bu punya tugas khusus buat kamu. Bisa bantu bagi kertas tugas ke teman-teman?" Najwa tampak ragu, tapi matanya menyala sedikit. Ia berjalan perlahan, berhati-hati seperti berjalan di atas jalan yang retak. Tak satu pun anak disentuhnya. Bu Rani membuka laci dan mengeluarkan buku catatan kecil. Di halaman baru ia menulis, "Najwa Rahmasari. Hari keempat, masih berdiri." Hujan Oktober mulai mengetuk kaca jendela. Saat waktu makan siang, Najwa lagi-lagi tidak menyentuh makanannya. Di pelajaran olahraga, ia tetap memakai baju lengan panjang. Ketika istirahat, ia hanya berdiri diam. Tiba-tiba, pintu kelas diketuk. Pak Wisnu, kepala sekolah, muncul dengan senyum. "Bu Rani, keluarga Rahmasari sudah datang. Mereka menunggu di kantor." Biasanya, Bu Rani membawa catatan lengkap jika harus bertemu wali murid. Tapi hari ini, nalurinya berkata untuk segera pergi. Di kantor kepala sekolah, Bu Rani mendapati seorang wanita elegan dan seorang pria dengan jas rapi duduk berdampingan. Wanita itu adalah Bu Lestari Rahmasari, tantenya Najwa. Dan pria di sebelahnya, dengan tatapan tajam dan senyum tipis, adalah Om Fahrul, sang wali resmi Najwa. Bu Rani menyapa mereka dengan sopan, lalu duduk perlahan di kursi seberang. Kepala sekolah, Pak Wisnu, membuka percakapan. Bu Rani ingin menyampaikan beberapa keprihatinan terkait Najwa. Bu Rani mengangguk, lalu menjelaskan dengan nada netral. Ia menyebut perilaku Najwa yang selalu berdiri, menghindari kontak fisik, tak pernah makan siang, dan tampak sangat lelah setiap hari. Tak satu pun kata tuduhan keluar dari mulutnya. Ia hanya menyampaikan fakta. Om Fahrul tersenyum tipis. "Kami sangat menghargai perhatian Ibu. Najwa memang trauma berat setelah kehilangan orang tuanya. Ia menjalani konseling rutin dengan Bu Psikolog Diah Wijayanti. Beliau bilang, semua perilaku itu bagian dari proses adaptasi." Bu Lestari menyeka sudut matanya dengan sapu tangan rendah. "Adik saya dan suaminya, semuanya begitu mendadak. Najwa masih belum pulih sepenuhnya." "Tentu saja," ujar Bu Rani. "Saya mengerti trauma bisa membuat anak menarik diri. Tapi penolakan konsisten untuk duduk, saya khawatir ada sebab fisik. Mungkin rasa sakit di bagian tubuh tertentu." Untuk pertama kalinya, ada perubahan nyaris tak terlihat di wajah Om Fahrul. "Najwa anak yang sensitif, Bu. Kadang dia membesar-besarkan perasaan. Di sekolah lamanya, ia juga bilang bangku membuat tulangnya sakit. Psikolog kami percaya itu hanya bentuk kecemasan." Pak Wisnu menyela. "Keluarga Rahmasari adalah pilar di kota ini, Bu Rani. Mereka telah banyak membantu sekolah. Saya yakin kita semua menginginkan yang terbaik untuk Najwa, tapi mari kita pastikan pendekatan kita tetap bijak." Bu Lestari tersenyum lebar seakan menutup pembicaraan. "Kami terus mendukung Najwa semampu kami. Mungkin ia hanya butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri." Saat mereka meninggalkan kantor, mata Bu Rani sempat menangkap satu hal. Tangan Om Fahrul menyentuh lembut punggung Bu Lestari. Tapi bekas jari-jarinya membekas jelas di bahan sutra blusnya. Sebuah sentuhan yang terlalu erat untuk disebut sekadar lembut. Hari itu, ketika anak-anak sibuk dengan kegiatan menggambar, Bu Rani mendekati Najwa yang tengah berdiri dan mewarnai gambar sebuah keluarga. "Gambarmu cantik, sayang. Ini keluargamu, ya?"
Najwa berhenti sejenak. Keluarga lamaku, jawabnya pelan. Sebelum mereka pergi. Lalu bagaimana dengan keluarga barumu, tante dan ommu? Najwa menggenggam erat pensil warna hitam. Mereka bukan malaikat. Lalu, dengan tiba-tiba, ia mulai mewarnai seluruh gambar dengan warna hitam pekat. Seolah menelan semua warna sebelumnya. Minggu berikutnya, dalam kelas olahraga, anak-anak bermain gembira dengan alat-alat permainan. Tapi Najwa berdiri saja di ujung aula, tangan disilangkan. Guru olahraga, Pak Arman, berteriak, "Rahmasari, kenapa kamu tidak ikut bermain?" Najwa tersentak. Burani buru-buru menghampiri dan membisikkan, "Hari ini, Najwa hanya menonton dulu, ya?" Gadis itu mengangguk kecil, lalu kembali menunduk. Setelah bel berbunyi, anak-anak diarahkan ke ruang ganti. Burani membantu murid-murid perempuan mengganti baju olahraga. Namun, Najwa tidak kunjung keluar dari biliknya. Burani memanggilnya, "Najwa, perlu bantuan, sayang?" Suara tangis pelan terdengar dari balik bilik. "Airnya mengenai bajuku, Bu." "Tak apa, sayang. Di lemari darurat ada baju bersih. Ibu ambilkan, ya." Saat hendak kembali, Burani sempat dicegat oleh guru lain soal kebocoran plafon di lorong. Ia memeriksa sebentar, lalu kembali ke ruang ganti. Murid lain sudah kembali ke kelas. Hanya satu bilik yang masih tertutup. "Najwa, ini ibu bawa bajunya," ucapnya lembut sambil mengetuk. Bilik terbuka perlahan. Najwa masih mengenakan baju olahraga yang basah. Saat ia berbalik untuk mengambil baju, kainnya sedikit tersingkap, dan yang dilihat Burani membuatnya nyaris kehilangan napas. Punggung Najwa dipenuhi lebam oval berwarna ungu tua. Terlalu dalam dan rapi untuk dikatakan sebagai akibat jatuh. Dengan suara setenang mungkin, Burani bertanya, "Sayang, siapa yang membuat bekas ini?" Tubuh Najwa membeku. Setelah hening cukup lama, ia berbisik lirih, "Kursi hukuman yang ada paku-pakunya." Darah Burani terasa membeku. "Kursi apa itu, Najwa?" "Kursi di rumah untuk anak-anak nakal. Kata Om Fahrul, duduk di sana bikin kita jadi anak baik." Burani menahan amarah yang bergemuruh. Ia membantu Najwa mengenakan baju bersih dengan sentuhan lembut. "Najwa, ibu minta satu hal. Bisa nggak kamu jadi anak pemberani sebentar saja?" Najwa mengangguk pelan. "Aku janji, kamu nggak salah. Tapi ini sesuatu yang ibu nggak bisa diamkan. Harus ada orang dewasa lain yang tahu." Dengan suara bergetar, Najwa berkata, "Om Fahrul bilang, nggak akan ada yang percaya. Katanya aku suka ngarang cerita." Burani menggenggam tangan mungil itu. "Ibu percaya kamu. Dan ibu akan melindungimu." Sambil menggenggam tangan kecil Najwa, Burani berjalan cepat menuju kelas. Namun, alih-alih pergi ke kantor kepala sekolah seperti prosedur seharusnya, ia mengambil ponsel dari tasnya dan langsung menghubungi 112. "Darurat," suaranya bergetar, namun tegas. "Saya guru di SD Harapan Bangsa. Saya mendapati anak didik saya mengalami tanda-tanda kekerasan fisik serius di rumahnya. Kami butuh bantuan sekarang juga." Beberapa jam kemudian, Burani duduk di kursi plastik keras di kantor kepolisian Lembah Seruni. Di tangannya tergenggam erat buku catatan kecil berisi observasi yang ia catat selama 12 hari terakhir. Ia telah melakukan panggilan darurat, dan sekarang giliran sistem untuk bertindak. Petugas yang menangani kasus ini, Komisaris Muda Bima Ardiansyah,
menyerahkan secangkir kopi padanya. Kami paham kekhawatiran Ibu. Tapi tetap harus mengikuti prosedur, ucapnya. Dengan mata penuh keyakinan, Bu Rani membuka catatannya. Saya melihat sendiri luka-lukanya. Saya punya catatan lengkap. Dan Najwa dengan jelas menyebut kursi hukuman dengan paku. Anak 6 tahun tidak bisa mengarang cerita semacam itu. Bima mengusap dahinya, tampak lelah. Kami sudah periksa fisiknya. Memang ada lebam, tapi bisa saja dari tempat tinggal sebelumnya. Mungkin jatuh. Tidak masuk akal, suara Bu Rani meninggi. Najwa sudah tinggal bersama keluarga Rahmasari selama berbulan-bulan. Dan bagaimana dengan deskripsi detail soal kursi? Tentang cara dia menolak duduk selama berminggu-minggu. Anak-anak kadang mengekspresikan trauma dengan cara berbeda, ujar Bima hati-hati. Keluarga angkatnya bilang dia labil sejak orang tuanya meninggal. Bahkan di sekolah sebelumnya, katanya Najwa suka membuat cerita. Mana buktinya? Tantang Bu Rani. Apa ada laporan dari sekolah sebelumnya? Bima membuka map di mejanya dan menggeleng. Kami masih menunggu dokumennya. Belum diterima sampai sekarang. Saat itulah, seorang perempuan berjas rapi memasuki ruangan. Di kartu identitasnya tertulis, Dian Prameswari, Kementerian Sosial. Suaranya datar dan formal. Saya menangani kasus Najwa Rahmasari. Kami sudah melakukan kunjungan ke rumah keluarga angkatnya. Bu Rani menatapnya dengan curiga. Kapan tepatnya kalian ke sana? Sekitar 1 jam yang lalu, jawab Dian. Kami diterima dengan baik. Rumahnya bersih, kamar Najwa penuh dengan mainan dan buku anak-anak. Tidak ada tanda-tanda penyiksaan. Dan soal kursi paku, itu kami tidak melihat benda semacam itu. Bu Rani menahan napas. Mereka tahu kalian akan datang. Tentu saja mereka sembunyikan. Kami tahu apa yang kami cari, jawab Dian kaku. Dan Najwa juga sempat kami ajak bicara sebentar. Ia terlihat gugup, tapi saat kami tanya soal kursi paku, dia menggeleng. Bahkan membantah pernah mengatakan hal itu. Kepala Bu Rani terasa berat. Dia takut, katanya lirih. Anak-anak yang ketakutan bisa mencabut ucapannya sendiri. Apalagi jika merasa tak ada yang akan melindungi mereka. Komisaris Bima menyela. Tuduhan kekerasan itu berat, Bu Rani. Kalau tidak terbukti, bisa dianggap fitnah terhadap keluarga terhormat. Keluarga Rahmasari itu penggerak sosial di kota ini. Bahkan Fahrul Rahmasari adalah anggota kehormatan komite sekolah. Bu Rani mengepalkan tangannya. Apa reputasi lebih penting dari keselamatan anak? Dian menjawab dengan suara halus tapi tajam, kami akan terus memantau. Tapi untuk sekarang, Najwa tetap bersama wali resminya. Kami telah jadwalkan kunjungan lanjutan minggu depan. Keluar dari kantor polisi, tubuh Bu Rani diguyur hujan yang membasahi seluruh pakaiannya. Tapi yang lebih dingin dari air hujan adalah kenyataan bahwa Najwa harus kembali ke rumah yang ia sebut tidak aman. Dalam keadaan tak tentu arah, Bu Rani mengemudi menuju Dinas Catatan Sipil. Ia butuh tahu, apakah benar di sekolah sebelumnya Najwa juga mengalami hal serupa. Di bagian informasi, seorang pegawai tua membantunya mencari data. Ada file, tapi aksesnya dibatasi, kata si petugas. Dibatasi? Siapa yang bisa membatasi akses seperti ini? Hanya hakim atau seseorang dengan pengaruh besar. Keesokan harinya, suasana di SD Harapan Bangsa tampak normal dari luar.
Hari itu adalah hari ungkapan syukur, tradisi tahunan di mana para murid menulis hal-hal yang mereka syukuri dan membacanya di kelas. Bu Rani memperhatikan Najwa yang duduk diam di pojok kelas, mewarnai dengan hati-hati. Sejak panggilan darurat 2 minggu lalu, Najwa jadi lebih tertutup. Penyidikan mandek. Semua jadi menggantung. Saatnya kita duduk melingkar di karpet, ucap Bu Rani ceria. Anak-anak berlari riang, duduk bersila dan mulai berbagi cerita. Satu persatu menyebutkan hal yang mereka syukuri, kucing peliharaan, pizza, tablet baru. Lalu giliran Najwa. Ia berdiri ragu. Saya bersyukur karena, tapi belum sempat selesai, tubuh kecilnya ambruk. Bu Rani melompat dan menangkapnya sebelum kepala Najwa membentur lantai. Anak-anak membeku. Dinda, bawa teman-teman ke perpustakaan. Katakan ke Bu Nia ini darurat. Najwa pingsan dalam pelukan Bu Rani. Tubuhnya dingin, napasnya lemah. Saya panggil perawat sekarang, ujar Bu Mita, guru lain. Perawat sekolah datang, memeriksa Najwa, dan mengguncang kepala. Tekanan darahnya sangat rendah. Sejak kapan dia begini? Sejak tadi pagi. Dia nggak pernah makan siang, bisik Bu Rani. Saat baju Najwa diangkat sedikit untuk diperiksa luka akibat jatuh, terlihat bekas luka lain yang lebih baru. Ada lingkaran kemerahan seperti bekas luka bakar kecil. Ya Allah, gumam perawat. Ini bukan kecelakaan biasa. Najwa membuka matanya perlahan. Tolong jangan bilang ke dia, nanti dia pakai sendok panas lagi. Bu Rani memejamkan mata, lalu berkata tegas, panggil ambulans. Sekarang juga. Di rumah sakit anak Seruni, suasana lorong putih dipenuhi cahaya dingin dari lampu neon. Bu Rani berjalan mondar-mandir di ruang tunggu dengan wajah tegang. Para dokter sedang memeriksa Najwa, dan Bu Rani merasa seolah jantungnya tertinggal bersama tubuh kecil itu di ruang UGD. Beberapa menit kemudian, Pak Wisnu datang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia tak lagi membawa wibawa kepala sekolah. Kali ini, ia hanya tampak seperti seseorang yang takut akan kebenaran yang mungkin tak bisa dibendung lagi. Ayah angkat Najwa dalam perjalanan ke sini, ucapnya pendek. Sebelum Bu Rani sempat menanggapi, seorang wanita bertubuh mungil dengan jas putih keluar dari ruang UGD. Bu Rani Ardiani, tanyanya. Saya Dr. Diah Wijayanti. Iya. Bagaimana keadaan Najwa? Dokter Diah menurunkan nada suaranya. Anaknya mengalami malnutrisi berat. Ada luka-luka pada tubuhnya dalam berbagai tahap penyembuhan. Beberapa di antaranya tampak seperti bekas luka bakar kecil. Sebagian lain mirip luka akibat benda tumpul. Ini adalah tanda-tanda kekerasan fisik yang berulang. Tubuh Bu Rani nyaris ambruk. Saya sudah melaporkannya 2 minggu lalu. Kami sudah hubungi pihak berwenang, ujar Dokter Diah. Dengan kondisi begini, Najwa akan dilindungi sebagai bagian dari investigasi resmi. Tiba-tiba, pintu utama rumah sakit terbuka dengan keras. Om Fahrul dan Bu Lestari masuk bersama seorang pria berjas mahal, pengacara keluarga, Pak Daniel Rahmasari. Itu keponakan saya, teriak Fahrul. Kami ingin melihatnya sekarang juga. Sebelum siapapun bisa bereaksi, Dokter Diah berdiri tegak dan berkata dengan tegas, anak itu sekarang berada di bawah perlindungan rumah sakit dalam penyelidikan resmi. Tak seorang pun boleh menjenguknya tanpa izin dari pengadilan atau pihak kepolisian. Pak Daniel melangkah maju. Saya anggota Dewan Sekolah. Ini hanya salah paham. Kakak saya wali sahnya.
Kami temukan bukti kekerasan fisik, ujar Dokter Diah. Dan tidak akan membiarkan siapapun mendekati korban tanpa prosedur hukum yang sah. Petugas keamanan rumah sakit mulai berdatangan untuk berjaga. Di tengah kekacauan itu, Burani menyelinap ke dalam ruang Najwa. Di sana, Najwa terbaring lemah di ranjang putih dengan selang infus di tangannya. Nafasnya tenang, tapi wajahnya masih muram dan rapuh. Aku di sini, Najwa, bisik Burani sambil menggenggam tangan kecilnya. Kamu aman sekarang. Aku janji. Keesokan paginya, Burani berdiri di depan cermin kamar mandi guru di sekolah, menatap lingkar hitam di bawah matanya. Ia belum tidur sejak malam sebelumnya. Hatinya berat karena sistem tampaknya masih mencoba memutar balik keadaan. Ketika ia kembali ke ruang guru, Pak Wisnu mendekatinya. Burani, rapat darurat Dewan Sekolah jam 7 pagi besok. Kehadiranmu wajib. Rapat apa lagi, Pak? Tanyanya kelelahan. Pak Daniel Rahmasari mengajukan tuntutan resmi. Tuduhan pencemaran nama baik, pelecehan profesional, dan menuntut pemecatanmu. Burani menegang. Dan Najwa. Departemen Sosial menyelesaikan pemeriksaan rumah Rahmasari tadi malam. Mereka tidak menemukan bukti eksplisit kursi paku. Bahkan merekomendasikan agar Najwa dikembalikan ke wali resminya. Tidak masuk akal, bisik Burani. Setelah semua yang dokter temukan, mereka mengklaim luka-luka itu terjadi sebelum Najwa tinggal dengan mereka. Dan menyebut bahwa Najwa punya riwayat menyakiti diri sendiri. Burani menggenggam tepian meja untuk menstabilkan tubuhnya. Jadi, mereka akan mengembalikannya ke rumah itu? Inilah cara sistem bekerja, ujar Pak Wisnu pelan. Terutama di kota kecil seperti ini. Rapat Dewan Sekolah berjalan seperti yang diperkirakan. Pak Daniel tampil percaya diri di podium, memuji Om Fahrul dan Bu Lestari sebagai pasangan yang sabar dan penuh kasih. Anggota Dewan mengangguk-angguk dengan simpati. Bukti yang Burani bawa dianggap berlebihan, terlalu emosional. Akhirnya, suara diputuskan, 6 mendukung pemecatan Burani, hanya 1 yang menolak, Bu Hani, guru pensiunan yang sudah lama mengenal Burani. Keesokan harinya, Najwa kembali ke sekolah. Burani melihatnya sebentar di lorong. Lebih kurus, lebih pucat, dan tetap menunduk. Di sisi lain lorong, Bu Lestari tengah berbicara pelan dengan guru baru Najwa, Bu Mita. Tatapan Najwa dan Burani sempat bertemu sejenak. Dalam detik yang singkat itu, ada jeritan diam dalam mata kecil itu. Jeritan yang tak bisa diucapkan oleh suara. Hari itu, Burani merasa benar-benar sendirian. Ruang guru terasa lebih dingin dari biasanya. Permintaan alat bantu belajar untuk kelasnya ditolak. Beberapa guru pura-pura tidak melihatnya. Bahkan orang tua murid yang biasanya ramah, kini tidak menyapanya. Mereka menjauhi kamu, bisik Budiah, perawat sekolah. Aku juga pernah merasakannya tahun lalu ketika melaporkan keluarga Parsons. Tidak ada yang peduli, dan aku hampir kehilangan pekerjaanku. Bagaimana bisa satu kota memilih untuk menutup mata? Tanya Burani. Uang dan kekuasaan, jawab Budiah datar. Tapi ada satu hal lagi yang kamu perlu tahu. Ia menarik sebuah map dari tasnya. Aku menyelidiki laporan medis dari sekolah lama Najwa. Ada 3 laporan cedera mencurigakan. Semua ditandai, sudah ditangani, semua ditandatangani oleh orang yang sama, Lestari Rahmasari. Sepupu Fahrul, bisik Burani. Kini semuanya mulai masuk akal, gumamnya. Seluruh sistem ini,
sudah terinfeksi dari dalam. Sore itu, ketika langit Lembah Seruni mulai redup, Burani duduk sendiri di ruang kelasnya. Ia membereskan buku catatan dan lembar tugas murid. Ketika hendak menutup laci, sebuah kertas kecil terlipat menarik perhatiannya. Tangannya gemetar saat membuka lipatan itu. Sebuah gambar anak-anak terpampang. Sebuah rumah besar dengan ruang bawah tanah yang diarsir hitam. Di dalamnya, digambar beberapa sosok kecil menyerupai anak-anak. Di sudut gambar, tulisan tangan yang bergetar. Tolong mereka juga. Burani menutup mulutnya menahan napas. Pesan itu bukan sekadar gambar, itu adalah seruan dari seseorang yang tahu lebih banyak. Najwa bukan satu-satunya anak yang menderita di rumah itu. Pukul 22.47 malam, di apartemen kecilnya, Burani menggelar semua berkas di atas meja makan. Foto-foto luka Najwa, catatan pengamatan, rekam medis, dan sekarang, gambar dari Najwa. Tidur tidak lagi menjadi prioritas. Yang ada hanyalah satu dorongan, menyelamatkan anak-anak itu. Suara ketukan keras membuatnya terlonjak. Tak ada yang biasa datang malam-malam seperti ini. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu. Siapa di sana? Saya Komandan Nadir Ardianta dari Kepolisian Wilayah Seruni. Kita perlu bicara soal Najwa Rahmasari. Burani membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri seorang pria tinggi dengan wajah letih dan rambut acak-acakan. Ia mengangkat lencana polisi. Boleh saya masuk? Burani ragu sesaat, lalu mengangguk. Di dalam, mata Komandan Nadir langsung menyapu semua bukti di atas meja. Kelihatannya, ibu sudah menyelidiki sendiri, gumamnya. Tidak ada yang mau mendengarkan saya. Bahkan sekarang, mereka coba diamkan saya. Komandan Nadir menarik kursi dan duduk. Ia meletakkan lencana dan ponsel di meja. 2 minggu lalu, laporan ibu masuk ke meja saya. Saya langsung curiga, kenapa kasus ditutup begitu cepat. Jadi, saya mulai menyelidiki diam-diam. Dan apa yang Anda temukan? Hal yang sama seperti yang ibu temukan. Ada pola. Anak-anak yang tinggal bersama keluarga Rahmasari sering menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Tapi setiap kali diselidiki, mereka dipindahkan ke tempat lain. Dan tidak ada yang menghubungkan semuanya, tanya Burani putus asa. Karena setiap berkas ditandai, sudah ditangani. Tapi laporan ibu, dan fakta bahwa Najwa sampai dibawa ke rumah sakit, itu jadi titik balik. Kenapa tidak langsung pakai jalur resmi? Nadir menghela napas panjang. Saya pernah mencoba. 3 tahun lalu, keponakan saya sendiri ditempatkan di rumah asuh yang punya koneksi politik. Anak itu punya luka-luka, gangguan perilaku. Saya lapor secara resmi. Sebulan kemudian, katanya kecelakaan. Dan semua dokumen menghilang. Saya dipindahkan ke wilayah ini. Mata Burani membulat. Jadi ini bukan pertama kalinya. Ketika saya membaca laporan ibu, semua tanda bahaya muncul lagi. Dan gambar ini, ia mengangkat gambar dari Najwa. Kalau benar ada anak-anak lain di bawah sana, kita bicara soal perdagangan manusia. Atau adopsi ilegal. Kita perlu bukti nyata, bisik Burani. Betul, jawab Nadir. Ia mengeluarkan ponsel tua dari sakunya. Ini jalur komunikasi aman. Gunakan ini saja. Jangan percayakan info ke siapapun, bahkan rekan guru. Kalau jaringan ini sebesar yang saya curigai, mereka bisa memata-matai siapa saja.
Burani mengangguk. Besok malam, kita mulai pengamatan rahasia. Kita butuh lihat siapa saja yang datang ke rumah itu. Terutama hari Jumat, seperti yang Najwa bilang. Kalau benar, maka kita akan temukan sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Ketika Nadir hendak pulang, Burani memberinya kartu identitas sekolah Najwa. Di belakangnya tertera alamat lengkap keluarga Rahmasari. Aku temukan ini di bawah meja belajarnya. Mungkin berguna. Nadir memegang kartu itu erat. Jika benar ada 9 anak, dan 1 baru datang 2 hari lalu, kita kehabisan waktu. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Bahaya jelas di depan mata, tapi mereka tidak bisa lagi mundur. Ini bukan sekadar menyelamatkan 1 anak, bisik Burani. Ini tentang menghancurkan sistem yang membiarkan anak-anak disiksa di balik dinding rumah mewah. Malam Jumat itu, udara lembah Seruni terasa dingin lebih dari biasanya. Di sebuah ruang tamu sempit milik Komandan Nadir Ardianta, cahaya lampu neon redup memantul pada papan gabus yang penuh foto, catatan, dan benang merah yang saling terhubung. Di tengah ruangan itu, Nadir dan Burani duduk berdampingan, menatap layar tablet yang memuat peta digital rumah keluarga Rahmasari. Jumlah anak-anak yang teridentifikasi 9, kata Burani lirih. Najwa bilang, jumlahnya kadang bertambah, kadang ada yang dipindah entah kemana. Nadir mengangguk. Aku cek data dinas sosial. Selama 10 tahun terakhir, keluarga Rahmasari menerima dana untuk 7 anak asuh. Tapi hanya 3 yang tercatat di sekolah formal. 4 sisanya tidak ada jejak. Dan rumah itu, Burani menunjuk skema bangunan. 3 tahun lalu direnovasi. Ada ruang bawah tanah yang disulap jadi area tinggal. Tapi tidak pernah diajukan izin ke pemerintah. Nadir menunjukkan 1 dokumen lainnya. Pemeriksaan terakhir rumah itu lolos dengan tanda tangan dari Wira Rahmasari, sepupunya Fahrul. Burani mengernyit. Ya. Petugas dinas tata kota, gumam Nadir. Mereka sudah menyusun sistem proteksi dari semua arah. Pengacara, hakim, dinas sosial, bahkan kepala sekolah. Hening sejenak. Hanya suara kipas angin yang terdengar. Lalu Nadir bicara, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan surat penggeledahan resmi. Tidak dengan hakim yang mereka kuasai. Jadi, kita masuk malam ini. Burani mengangguk mantap. Kalau memang ada anak-anak di dalam dan dikurung secara ilegal, maka ini darurat. Kita dokumentasikan semuanya, dan saat itu juga hubungi tim dari kepolisian provinsi. Aku sudah bicara dengan Komisaris Ajeng dari tim respon cepat, timnya independen, tidak tunduk pada jaringan lokal. Pukul 22.03 mereka bergerak. Mobil tanpa plat yang dikendarai Nadir melaju perlahan menuju kawasan eksklusif di ujung kota. Rumah besar milik keluarga Rahmasari berdiri angkuh di ujung jalan yang dikelilingi pohon pinus lebat. Dari luar, tampak seperti villa keluarga yang hangat. Tapi di dalam mungkin ada kengerian yang tak terbayangkan. Najwa bilang, mereka pakai pintu samping saat mengantar anak-anak atau menerima tamu malam hari, bisik Burani. Mereka memarkir mobil di area kosong sekitar 100 meter dari gerbang utama. Lalu berjalan kaki, mengendap-endap melalui sisi semak-semak hingga tiba di sisi rumah. Kamera CCTV terpasang di gerbang depan. Tapi pintu kecil di dekat garasi tampak hanya dijaga alarm pintu biasa. Dari gambar Najwa, ada tanda silang di sini, kata Burani sambil menunjuk ke ujung dinding. Dengan ketenangan seorang profesional,
Nadir mengeluarkan alat pembuka kunci otomatis. Klik. Pintu terbuka tanpa suara. Mereka masuk ke lorong dapur. Aroma antiseptik dan perabotan mahal langsung menyambut mereka. Lantai granit berkilau, dapur stainless steel sempurna. Tapi terlalu bersih. Terlalu steril. Ini rumah atau laboratorium pencitraan, gumam Burani. Mereka menyisir lantai dasar. Foto-foto keluarga tergantung di dinding. Fahrul dan Lestari tersenyum dalam bingkai keemasan bersama berbagai anak-anak berbeda, semua dengan mata kosong. Semuanya terlihat baik di permukaan, kata Nadir. Tapi terlalu sempurna. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu besi berat. Di atasnya ada keypad digital dan gembok tambahan. Menuju ruang bawah tanah, bisik Nadir. Ia menyalakan alat pembuka kode. Sementara menunggu, Burani melihat ke samping, ada satu panel dengan 6 layar monitor kecil. 2 dari layar menunjukkan ruangan dengan tempat tidur anak-anak. Lainnya tampak seperti lorong sempit dan ruang gelap. Ada anak-anak, bisik Burani. Di dalam, mereka masih di sana. Pintu terbuka. Udara lembab dan dingin langsung menyambut mereka. Bau apek, campuran keringat dan rasa takut yang melekat di dinding. Mereka turun perlahan, senter kecil menyinari setiap anak tangga. Tiba di bawah, mereka menemukan satu pintu logam lagi. Kali ini tidak terkunci. Saat pintu dibuka, napas Burani tercekat. Ruangan sempit dan gelap itu dibagi menjadi sel-sel kecil, masing-masing hanya berisi kasur tipis dan selimut kumal. Di dalamnya, anak-anak duduk diam. Tubuh mereka kurus, mata kosong, seperti tak mengenal siang dan malam. Seorang anak perempuan, kira-kira usia 7 tahun, duduk meringkuk di pojok, menggoyang tubuhnya perlahan. Nadir mengangkat lencananya. Kami dari kepolisian. Kalian aman sekarang. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Tak ada yang bergerak. Anak-anak itu hanya saling pandang, seolah masih tak percaya ini nyata. Burani berlutut dan menyentuh tangan anak perempuan itu. Aku Burani. Aku kenal Najwa. Dia yang meminta kami ke sini. Begitu nama itu disebut, reaksi mulai terlihat. Seorang anak merangkak keluar dari bawah ranjang. Seorang lagi mulai menangis. Najwa bilang akan kembali, tanya si kecil dengan suara serak. Burani menahan tangis. Iya. Dan sekarang kalian semua akan keluar dari sini. Aku janji. Dari salah satu ranjang, seorang anak menunjuk ke sisi ruangan. Itu, anak baru, dia sakit. Mereka mendekat. Di balik selimut kotor, tubuh kecil menggigil hebat. Wajahnya merah karena demam tinggi. Usianya mungkin tak lebih dari 4 tahun. Nadir langsung membuka komunikator. Kita butuh tim medis sekarang. Kondisi darurat. Siapkan transportasi untuk semua anak. Sementara itu, Burani berbicara perlahan kepada anak-anak lain. Menanyakan nama mereka, usia, sudah berapa lama di sini. Cerita mulai mengalir. Cerita tentang tamu malam Jumat, tentang video, tentang hukuman jika menolak tersenyum di depan kamera. Semuanya lebih buruk dari yang mereka duga. Tiba-tiba, suara ban mobil terdengar dari halaman luar.
Lampu-lampu kendaraan menyinari dinding luar rumah. Pengunjung Jumat malam, gumam Nadir. Mereka datang. Ia menarik pistol kecil dari pinggangnya dan menatap Burani. Kamu tetap di sini. Lindungi anak-anak. Aku akan ke atas dan mengulur waktu. Burani mengangguk. Ia mengumpulkan anak-anak di satu ruangan sempit dan berkata pelan, kalian aman. Tapi kita harus tenang, ya bantuan akan segera datang. Dari atas, terdengar suara langkah, salam formal, lalu teriakan. Benturan. Suara lemparan barang. Burani berdiri di depan pintu. Tubuhnya siap menahan siapapun yang akan turun. Dia tak akan biarkan siapapun menyentuh anak-anak ini lagi. Suasana di ruang bawah tanah berubah mencekam. Anak-anak yang sebelumnya diam kini meringkuk di sudut ruangan, ketakutan. Burani berdiri di depan pintu, tubuhnya menegang, telinga waspada menangkap setiap suara dari atas. Suara langkah kaki mendekat. Teriakan samar terdengar, laki-laki. Lalu suara Nadir, jangan bergerak. Saya polisi. Rumah ini sedang dalam investigasi. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibanting, lalu suara kaki berlari menuruni tangga. Burani menarik napas dalam, siap menghadapi siapapun yang muncul di depan pintu logam. Tapi saat pintu terbuka, bukan wajah musuh yang muncul, melainkan wajah Komandan Nadir yang berkeringat dan wajah serius dari seorang wanita berseragam lengkap, Komisaris Ajeng dari Kepolisian Provinsi. Burani, mereka sudah datang, ujar Nadir cepat. Tim medis dan unit khusus sedang parkir di halaman belakang. Tapi kita harus segera evakuasi anak-anak. Ini situasi genting. Tak butuh waktu lama. Tim medis masuk, satu persatu anak diperiksa, termasuk anak perempuan yang demam tinggi. Mereka membawa tandu, selimut, cairan infus. Beberapa anak terlalu lemah untuk berjalan, tapi ada juga yang menolak berpisah dari Burani, menggenggam bajunya erat. Aku ikut, Bu. Bisik seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Iya, Nak. Ibu ikut. Kita keluar bareng. Ketika mereka naik ke lantai atas, ruang keluarga yang tadi sunyi kini penuh dengan petugas bersenjata. Di ruang tamu, Bu Lestari dan Fahrul Rahmasari tengah diborgol. Wajah Fahrul memerah, mata menyala penuh amarah. Ini tidak sah. Saya punya pengacara. Kalian semua akan menyesal. Teriaknya. Komisaris Ajeng menatapnya dingin. Kami sudah punya cukup bukti. Rekaman video dari sistem kamera tersembunyi, data keuangan mencurigakan, dan laporan anak-anak. Anda akan bicara di pengadilan. Tepat saat itu, salah satu petugas membawa sebuah koper logam dari kamar utama. Ketika dibuka, isinya membuat semua yang hadir terdiam, lusinan flash disk, kamera kecil, dan catatan nama anak-anak dengan tanda checklist, beberapa berwarna merah. Ini daftar, bisik Burani. Daftar anak-anak yang sudah dipindahkan? Nadir mengangguk, wajahnya gelap. Lebih dari itu. Mungkin ini jaringan perdagangan manusia yang lebih luas dari yang kita kira. Ketika satu persatu anak dibawa ke mobil ambulans, Burani terus mendampingi mereka. Ia menggenggam tangan mereka, memberikan senyum, membisikkan kalimat penguatan, "Kamu aman sekarang. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Di antara anak-anak itu, seorang gadis kecil yang terlihat sangat lemah menarik ujung lengan baju Burani. "Hari ini hari Jumat, kan?" "Iya, sayang," jawab Burani lembut. "Biasanya, hari Jumat orang-orang datang, ambil teman-temanku," bisik si anak.
Mata Burani basah. Hari ini, kami datang untuk membawamu pulang. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit anak Seruni, kamar rawat inap dipenuhi suara mesin monitor dan langkah petugas medis. Najwa masih terbaring lemah, tapi kini wajahnya tampak lebih tenang. Di kamar sebelah, anak-anak lain juga mulai dirawat. Burani duduk di samping tempat tidur Najwa, tangannya tak pernah melepaskan genggaman tangan mungil itu. Di balik kaca, Komandan Nadir tengah berdiskusi dengan Komisaris Ajeng dan perwakilan Kejaksaan Tinggi. Wajah mereka serius. Terungkap bahwa di antara rekaman yang ditemukan, tampak jelas keterlibatan beberapa pejabat daerah. Salah satu rekaman menunjukkan seorang pria tua yang dikenal sebagai Hakim Wiratama, dengan jelas tengah berbicara kepada kamera, pastikan mereka tidak bisa bicara. Kalau perlu, pindahkan mereka. Ini lebih dari sekadar penyiksaan, kata Komisaris Ajeng tegas. Ini sistem, jaringan. Dan kita baru saja menghantam pusatnya, gumam Nadir. Keesokan paginya, berita tentang penggerebekan rumah keluarga Rahmasari menyebar ke seluruh kota. Media nasional meliput kasus ini dengan tajuk terungkap. Rumah penyiksaan anak di tengah komunitas elit Lembah Seruni. Nama-nama tokoh terkenal mulai terseret. Hakim, anggota dewan, pengacara, bahkan seorang kepala dinas. Mereka diduga menjadi bagian dari jaringan eksploitasi anak dengan kedok keluarga asuh. Tapi tidak semua berita menggembirakan. Saat pagi itu Burani duduk membaca laporan dari rumah sakit, Nadir masuk dengan wajah muram. Ada yang harus kamu tahu, katanya sambil duduk. Fahrul Rahmasari dibebaskan dengan jaminan tadi malam. Pengacaranya mengajukan permohonan luar biasa ke Pengadilan Tinggi dan disetujui oleh Hakim Mulyono, temannya sejak kuliah. Apa? Burani bangkit dari duduknya. Bagaimana bisa? Setelah semua bukti, mereka main cepat. Sekarang mereka mulai memainkan narasi baru, bahwa Lestari bertanggung jawab atas semuanya dan Fahrul tidak tahu apa-apa. Najwa, bagaimana jika mereka berusaha mengambilnya lagi? Bisik Burani, panik. Tidak akan terjadi, jawab Nadir. Kini ada pengawasan negara. Tapi, mereka sedang menyerang dari sisi lain. Saat itu juga, petugas rumah sakit datang menghampiri. Burani, ada telepon untuk Anda di ruang perawat. Katanya penting. Dengan curiga, Burani melangkah ke ruang telepon. Ia mengangkat gagang perlahan. Halo. Suaranya langsung dikenali. Dingin, penuh ancaman. Burani, saya harap Anda sadar telah menghancurkan keseimbangan yang sudah dijaga selama bertahun-tahun. Itu suara Daniel Rahmasari, pengacara keluarga. Semua ini akan berbalik menghantam Anda. Anda akan kehilangan pekerjaan, reputasi, dan jika perlu, keselamatan Anda. Tangan Burani gemetar. Tapi suaranya tegas. Kalian bisa serang saya. Tapi kalian tidak bisa mengambil kembali kebenaran. Dunia sudah tahu. Ia menutup telepon dengan tangan bergetar. Saat menoleh, Nadir berdiri di belakangnya. Ia menatap dengan anggukan kecil. Ini belum selesai, Burani. Tapi sekarang, kita tidak sendiri. Pagi itu, langit Lembah Seruni berwarna kelabu, seakan ikut menyerap semua kelelahan, luka, dan ketidakadilan yang selama ini tersembunyi. Di rumah sakit anak Seruni, ruang isolasi tempat Najwa dirawat kini dijaga ketat oleh aparat dari kepolisian provinsi. Setiap orang yang masuk diperiksa identitasnya. Tapi tetap saja, bayangan ancaman terasa menggantung di udara.
Burani duduk di sisi tempat tidur Najwa yang masih terlelap. Tubuh kecil itu tampak lebih damai. Namun setiap bekas luka di kulitnya seperti berteriak, menjadi bukti bisu atas penderitaan yang dialaminya. Burani membelai rambut keriting Najwa perlahan. Di ruangan sebelah, anak-anak yang diselamatkan dari rumah Rahmasari mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Beberapa sudah mau makan, ada pula yang mulai bicara. Namun satu anak perempuan, Yumna, gadis kecil yang ditemukan demam tinggi di ruang bawah tanah, masih dalam kondisi kritis. Komandan Nadir masuk dengan langkah berat. Ia memegang sebuah amplop coklat tebal. Berita terbaru dari penyelidikan digital, katanya sambil duduk di sebelah Burani. Isi flash disk yang ditemukan luar biasa mengerikan. Dengan suara pelan, ia menjelaskan. Ada ratusan video dokumentasi sesi yang dilakukan di ruang bawah tanah. Beberapa memperlihatkan perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi anak, hingga aktivitas kriminal yang melibatkan tokoh-tokoh terpandang. Dan kamu tahu siapa yang paling sering muncul dalam video-video itu? Nadir berhenti sejenak. Hakim Wiratama, Ketua Komite Etik Provinsi, 2 pejabat dinas sosial, dan Wali Kota Lembah Seruni sendiri. Burani menutup mulutnya, menahan mual. Berarti ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Ini jaringan terorganisir. Sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Yang kita bongkar baru bagian ujungnya. Di tengah suasana genting, media nasional mulai menyoroti Burani sebagai sosok pendobrak, guru sederhana yang berani melawan sistem. Tapi sorotan publik tak menghentikan tekanan balik dari pihak-pihak yang merasa terancam. Laporan pengaduan palsu mulai bermunculan, tuduhan pelanggaran etika, pelecehan profesional, bahkan manipulasi siswa. Sekolah tempat Burani mengajar mulai menerima surat-surat anonim yang mendesak pemecatannya. Di rapat darurat Dewan Pendidikan Daerah, satu suara menolak semua tuduhan itu, Komisaris Ajeng. Ia berdiri dan berkata dengan lantang. Tanpa keberanian Burani, 9 anak tidak akan pernah ditemukan. Kita bukan hanya berutang rasa hormat padanya, tapi juga perlindungan. Sementara itu, pengacara keluarga Rahmasari, Daniel, tak tinggal diam. Ia meluncurkan gugatan balik atas nama Fahrul Rahmasari dan menyebut bahwa Burani telah menghasut dan menciptakan narasi palsu untuk tujuan pribadi. Mereka berusaha membuat kasus ini terlihat seperti agenda pribadi seorang guru yang emosional. Namun segalanya mulai berubah saat Komandan Nadir menerima informasi dari Interpol. 2 anak yang sempat hilang dari negara tetangga ditemukan di rumah Rahmasari. Mereka bukan hanya anak-anak lokal, tapi bagian dari jaringan lintas negara. Malam itu, Burani memandangi layar laptopnya. Di hadapannya adalah berkas digital yang telah ia kumpulkan, catatan, gambar, rekaman suara Najwa saat sesi terapi, dan tentunya gambar tangan Najwa yang pernah ia simpan, gambar rumah besar dengan ruang bawah tanah dan tulisan kecil. Tolong mereka juga. Air mata jatuh pelan di pipinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nadir. Putusan pengadilan keluar besok. Hak asuh Najwa akan diputuskan. Tapi ada tekanan politik. Kita harus siap untuk yang terburuk. Pagi harinya, ruang sidang di Pengadilan Tinggi Provinsi penuh sesak. Wartawan, aktivis, aparat, dan keluarga korban memenuhi ruang sidang. Di tengah ruang itu, duduk Najwa, mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut. Tangannya menggenggam tangan Burani erat-erat. Hakim utama yang ditunjuk menggantikan Wiratama adalah seorang wanita muda bernama Laksmi Ambarwati, dikenal dengan reputasi integritasnya. Ia membaca berkas dengan saksama, lalu mengangkat pandangannya.
Setelah meninjau bukti visual, rekaman medis, laporan psikolog, dan keterangan saksi, maka pengadilan menyatakan Najwa Rahmasari tidak akan dikembalikan ke keluarga Fahrul Rahmasari. Hak asuh darurat diserahkan kepada negara, dan dalam jangka waktu 6 bulan akan dievaluasi untuk kemungkinan adopsi permanen oleh wali pelindung. Ruangan hening sejenak, lalu meledak tepuk tangan. Mata Najwa membelalak ke arah Burani, lalu pelan-pelan bibir mungilnya membentuk senyuman pertama setelah berminggu-minggu. Bu, berarti aku nggak perlu duduk di kursi paku lagi? Burani memeluknya erat, air mata mengalir tanpa henti. Tidak, sayang. Kamu bebas. Selamanya. Beberapa bulan kemudian, SD Harapan Bangsa menyambut semester baru. Di antara anak-anak yang berdatangan pagi itu, ada Najwa yang kini tampak ceria, mengenakan ransel baru, dan berjalan di samping Burani yang kini kembali mengajar secara penuh. Di ruang seni, Najwa duduk bersama teman-teman barunya, menggambar dengan bebas. Kali ini, gambarnya adalah taman penuh bunga, dengan rumah warna-warni, dan anak-anak tertawa. Di sudut kertas, ia menulis, "Terima kasih, Burani. Sekarang, aku bisa duduk dimanapun aku mau." Burani berdiri di pintu ruang kelas, menatap Najwa. Dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir dari perjuangan. Tapi hari ini, satu anak telah bebas. Dan bagi Burani, itu sudah cukup untuk memulai dunia yang baru.